tapak suci itu non muslim boleh latihan. Oh gitu. Ya, boleh latihan. Ya kan? Tetapi kalau mau jadi kader tapak suci, menjadi bandiri, itu harus orang Islam dan harus menjadi orang Muhammadiyah. Jadi kan dakwah nih, dakwah non muslim. Jadi ketika jadi siswa tidak ada jadi masalah ya. Tapi kalau mau menjadi kader tapak suci, dia harus menjadi seorang muslim, dia harus menjadi seorang Muhammadiyah. Ya kan? Nah, itu adalah dakwah kepada non muslim. Itu terbukti lebih efektif dibandingkan dakwah dengan orang Muhammadiyah kepada orang non muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, dakwahnya tapak suci itu juga harus dakwah kepada orang yang pecinta silat. Karena perlu diketahui 65% dunia persilatan itu identik dengan syirik dan bertentangan dengan ajaran Muhammadiyah. Ya kan? Jadi tahayul khurafat itu kuat sekali di dunia persilatan. Ya kan? Ya kalian mungkin kenalnya tapak suci. Tapi kalau kalian kenal dengan yang namanya rawa rontek, debus, ya kan? Kemudian pangaian, silat kuwo, ya kan? Ada mistik-mistik di situ yang bertentangan dengan ajaran Muhammadiyah terutama, ya kan? Nah ini harus bisa tapak suci masuk ke situ. Ini bisa dibuktikan ketika kejuaraan Tumango Cup di MTQ. Waktu itu terjadi insiden salah satu perguruan, tidak perlu disebutkan satu perguruan. Jadi perguruan itu mau tanding di Tumango Cup itu, nama perguruannya tidak usah saya sebutkan. Sebelum bertanding, anaknya pada muntah darah itu. Pada muntah darah, bannya dikompresin. Nah, itu kan sentimen perguruan. Nah, ada guru besarnya jumpa dengan saya minta pendapat dengan saya bilang tapak suci tidak punya apa-apa. Tapi dia percaya tapak suci bisa mengatasi ini. Padahal tapak suci kan bukan dukun ya kan. Tapi tapak suci punya keyakinan bahwa hidup ini adalah Allah yang menggerakkan segala sesuatu. Jadi itulah buktinya bahwa memang kalau kita punya keyakinan kuat kepada Allah, tak ada yang tak mungkin kalau Allah berkehendak. Yang saya bilang tadi kan kita kan bukan dukun, tidak tahu bagaimana. Tapi kalau Allah berkehendak, ya bisa. Jadi setelah mereka berdoa, kita sarankan, kita cuma sarankan kan, berdoalah. Termasuk kita ikut mendoakan, akhirnya terkabul. Artinya yang muntah darah itu pada berhenti dan bisa melanjutkan pertandingan karena Allah mengabulkan permohonan orang itu, termasuk permohonan kita. Kan? Nah ini kan dakwah kepada sesama perguruan silat. Benar. Ya, apalagi kalau kita umpamanya kepada yang seperti debus, ya kan, rawa rontek dan segala macamnya, itu memang kita harus membuktikan bahwa kita ini adalah perguruan yang tidak syirik, tetapi secara bela diri bisa menangkal itu, ya kan? Artinya kalian orang tapak suci jangan takut dengan bela diri yang sifatnya ilmu hitam, ya kan? Jadi bela diri itu, ya kan? Pertama ada bela diri ragawi, ya kan? Ada bela diri karomah, ada bela diri ilmu hitam, ya kan? Ada bela diri ya karomah, ya kan? Karomah dan ragawi, ya kan? Nah, bela diri tapak suci ini termasuk karomah dan ragawi, tidak ilmu hitam. Jelas kalau ilmu hitam itu adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Artinya mendekatkan kepada setan untuk mendapatkan kekuatan diri kita, pelindungan diri kita. Kalau karomah yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Tanpa belajar ragawinya, minta pertolongan kepada Allah. Kedua ini tidak bisa dipertandingkan nih, baik ilmu hitam maupun karomah, karena tidak ada ukurannya. Nah, kalau tapak suci termasuk yang karomah dan bela diri. Kalau masih bisa dihindari pukulan itu kita hindari, kita tangkis. Tapi di luar kemampuan itu kita memohon kepada Allah. Di luar kemampuan kita banyak lawannya, jurus kita sendiri mampunya, kita harus memohon kepada Allah. Itulah karomah, ya kan? Nah, tapak suci termasuk itu. Juga ada bela diri yang disebut dengan ragawi. Contoh seperti kita belajar karate, ya kan? Walaupun bela diri karate itu kalau di ujungnya, di pusatnya itu ada juga
kepercayaan mistiknya. Tapi karena kita ini kan tidak memiliki keyakinan itu, kita hanya belajar itu memukul, menendang, menangkis ya kan, tanpa ada sedikit pun terpikir oleh kita di luar itu gitu. Nah itulah disebut dengan ragawi, termasuk tinju ya kan. Nah, tapi tempat suci bukan hanya ragawi saja, tapi ada karomanya, ada filsafatnya di sini. Makanya ada doanya, ada akhiratnya segala macam. Oke. Nah, ini adalah juga yang kelima adalah bela diri mujarabah, yaitu bela diri yang mengandalkan senjata. Ada jimat-jimat, banyak bela diri yang kayak gitu, dia nggak belajar tapi dititipkan oleh gurunya, orang tuanya ini. Nah, sehingga dia dengan benda itu, dia merasa dirinya itu merasa terlindungi dengan benda itu, jelas dalam tempat suci musyrik, ya kan? Nah inilah yang harus di incaran tempat suci harus bisa berdakwah kepada mereka itu. Bagaimana supaya orang karomah itu bukan hanya berdoa saja, tapi belajar juga lah cara menghindar, cara memukul. Karena itu yang diajarkan oleh Muhammadiyah kan. Nah, juga kita janganlah bela diri ilmu hitam, karena jelas dia bertentangan dengan ajaran Islam, ya kan. Nah, jadi itulah kita di intaran pecinta bela diri Tapak Suci bisa berdakwah baik kepada yang karomah, ilmu hitam, ya kan. Nah, gitu. Juga kita bisa berdakwah kepada orang Islam yang bukan Muhammadiyah. Bagaimana supaya sepaham dengan Muhammadiyah? Ini banyak dibuktikan. Pondok Pesantren Al-Kautsar bukan Muhammadiyah. Tapi bagaimana supaya dia itu bisa paham dengan Muhammadiyah melalui Tapak Suci itu? Minimal dia tidak membenci Muhammadiyah. Karena tidak sedikit kan orang Islam membenci dengan Muhammadiyah karena tidak paham dengan Muhammadiyah. Dengan Tapak Suci diharapkan mereka tidak membenci Muhammadiyah. Bahkan di pesantren Darul Hikmah boleh diajarkan ke Muhammadiyahan. Silahkan Pak diajarkan ke Muhammadiyahan. Kami sepaham dengan Muhammadiyah, tapi jangan pula disebutkan di sini putra Muhammadiyah. Itu nggak boleh dia. Kita nggak ada masalah, karena itu hanya apa? Karena casingnya aja kan. Yang penting dia paham dengan Muhammadiyah, ya kan? Dan dia sepaham dengan Muhammadiyah, minimal tidak membenci Muhammadiyah. Nah ini bisa diterima oleh pondok-pondok Muhammadiyah, pondok-pondok non Muhammadiyah. Nah jadi dakwahnya Tapak Suci itu bisa melalui kepada non Islam, bisa kepada pecinta bela diri, juga bisa dakwah kepada orang non Muhammadiyah, ya kan? Non Muhammadiyah minimal dia tidak membenci Muhammadiyah. Itu dakwahnya Tapak Suci lebih luas. Kan?